Kebiasaannya orang-orang yang baru pertama belajar BBMA kebingungan antara momentum dan ekstrim karena ekstrim yang bermomentum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan membahas tentang ekstrim dan 4 macam bentuk ekstrim yang bisa kita gunakan untuk sebagai time frame konfirmasi dan time frame entry ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru, terkhususnya tentang penggunaan BBMA. Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, berbicara tentang ekstrim, kita akan kembali ke ofisialnya ya, yang mana banyak teman-teman yang masih belum mengenal dengan baik, yaitu tentang ekstrim dan tipe wajib, serta bentuk-bentuk ekstrim yang sebenarnya ya, baik secara ofisial ataupun dengan lanjutan ya. Kita akan praktek kembali dulu teorinya, nanti kita akan sama-sama melihat kepada chart ya, contoh-contoh daripada 4 bentuk ekstrim tersebut atau 5 bentuk ekstrim tersebut ya. Oke, di sini kita bahas teori terlebih dahulu, yang mana di sini ekstrim adalah sinyal awal untuk menyatakan perjalanan itu mulai berakhir. Akan tetapi dia belum konfirmasi lagi. Akan konfirmasi bila mana ada reverse candle. Ekstrim tidak akan valid selagi ada candle momentum walaupun MA keluar di luar BB. Yaitu asasnya ekstrim ya. Kemudian ciri-cirinya ekstrim. Pertama, MA keluar daripada top atau low BB. Tidak akan valid selagi ada candle momentum walaupun MA berada di luar BB. Reverse candle mesti ada karena ia menandakan perjalanan suatu market itu dimatikan atau tidak semestinya 1 atau 2 candle. Ya, yang artinya reverse ini kadang-kadang hanya 1 candle, kadang-kadang 2 candle, kemudian retest candle. Nah, retest adalah entry point, di mana setelah candle reverse, candle retest kita akan masuk entry. Entry volume tertinggi atau terendah. Yang kedua, entry retest candle DMA5 atau body candle. Nah, di sini Mimin ingin jelaskan, ekstrim yang dimaksudkan di sini adalah ekstrim dalam keadaan momentum. Ya, nanti lebih jelasnya akan ada 4 bentuk di belakang, nanti akan kita bahas ya. Oke, ini asas daripada ekstrim dan ciri-ciri ekstrim ya. Di sini juga ada contohnya. Nah, di sini jelas ya, disebutkan ekstrim bukan setup. Dia adalah sinyal awal menyatakan perjalanan mulai berakhir. Nah, di sini ada contohnya. Ekstrim dalam keadaan momentum, ada reverse, ada retest, turun ke titik wajib. Nah, di sini ada ekstrim ya. Teman-teman harus perhatikan ya, ekstrim yang di sini tidak disebutkan di dalam ciri-cirinya ya. Kenapa? Karena ekstrim ini adalah reject ya, tidak ada reverse di dalam atau retest. Nah, di sini nanti akan ada di bentuk-bentuk yang akan datang yang akan kita contohkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada reverse, ada retest. Nah, di sini juga contoh ekstrim. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ekstrim golongan kedua atau ekstrim dalam keadaan BB mendatar, tetapi kita bahas dulu berdasarkan ciri-cirinya. Contoh-contohnya kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ciri-ciri ekstrim, MA5 berada di luar BB. Nah, ini yang merah ini MA5 berada di luar BB. Ada candle reverse, yang ini candle reverse, yang sebelumnya ada candle bullish, tiba-tiba ada candle bearish, ini adalah candle reverse, dan candle retest. Nah, ini adalah candle retest, di mana kita akan entry pada saat candle retest ya. Oke, kemudian di sini ada tipe wajib.
atau take profit pada MA5 atau MA10 yang bertentangan. Contoh, entry sell pada extreme sell, maka TP wajib pada MA5 atau MA10 buy. Entry buy pada extreme buy, maka TP wajib MA5, MA10 sell. Contoh seperti ini ya. Ini extreme sell, kita akan TP wajib di MA5, MA10 buy. Ya, yang bertentangan. Ya. Kemudian ada TP wajib kedua di mid BB. TP wajib di MA5, MA10 juga mid BB. Dan TP wajib masih lagi valid selagi candle atau MA tidak di luar daripada tidak keluar BB. Nah, detailnya nanti kita akan jelaskan lagi. Di sini ada 4 bentuk ekstrim. Yang pertama, ekstrim BB mendatar. Yang kedua, ekstrim BB yang mengembang. Ekstrim yang ada momentum. Ekstrim yang tidak ada momentum. Nah, di sini disebutkan 4 bentuk, tetapi nanti Mimin akan tunjukkan jadi 5 bentuk. Di video rahasia ekstrim sebelumnya Mimin sudah pernah bahas sih sebenarnya, tapi video ini kita coba detailkan lagi dan kombinasi antara PDF official dan PDF yang lanjutan ya. Oke, setelah kita tahu ekstrim ada 4 bentuk ya, di sini juga ada ekstrim yang mana yang pertama ekstrim yang berterusan, di mana terdapat 2 atau triple ekstrim atau double ekstrim. Yang mana ekstrim-ekstrim ini belum dibalas oleh ekstrim, yang bermakna tidak ada ekstrim yang berlawanan. Yang kedua, ekstrim yang kedua kiranya tidak ada TP wajib, tunggu ekstrim ketiga. Atau ketiga tidak perlu ada TP wajib dan tidak perlu ada MACD, di mana perjalanan market secara terus atau berjalan terus karena time frame besar berlaku MACD atau re-entry ya. Jadi jika time frame besar artinya dalam keadaan re-entry atau MACD, maka di time frame ketiga apabila sudah berlaku ekstrim tidak perlu TP wajib karena datang daripada MACD atau re-entry. Nah, di sini ada contohnya. H1 berlaku 3 kali ekstrim yang membentuk MACD atau re-entry time frame lebih besar, contohnya H4. Maka tidak perlu TP wajib karena alasannya time frame besar berlaku setup lengkap, yaitu MACD atau re-entry ya. Jadi ekstrim ini selalunya kita gunakan di time frame ketiga atau time frame kedua sebagai konfirmasi. Nah, di sini ada contoh ya, contoh ekstrim pertama yaitu ekstrim BB mendatar. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ekstrim BB mendatar. Ya, ini ada reverse, di sini ada retest. Ya, ini ekstrim dan ini adalah TP wajib. Ya, kedua di sini ada reverse. Ya, di sini ada reverse, di sini ada retest. Ini juga ekstrim. Ya, ini juga ada rejection, MA5 keluar, dia reject, tidak close di luar BB karena BB mendatar dan dia juga ke destinasi. Ya, kemudian yang ini ada reverse dan ada retest, dia juga ekstrim BB mendatar. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ekstrim yang BB mendatar atau bisa disamakan dengan ekstrim yang bermomentum atau ekstrim yang mengembang ya, yang mana dalam keadaan BB dia sedang mengembang ya, artinya uptrend sedang berlaku, tiba-tiba ada reverse dan ada retest. Nah, ekstrim-ekstrim yang seperti ini yang harus hati-hati ya, karena ekstrim adalah sinyal ya. Dan teman-teman bisa lihat ini ada momentum MA5 yang warna merah, dia sejajar dengan Bollinger Band, tiba-tiba ada reverse dan ada retest, kita masuk, ini pergerakannya rata-rata ke MA5 yang bertentangan. Nah, inilah yang disebut ekstrim BB mengembang ya. Ini ekstrim bermomentum. Ekstrim bermomentum dia sama dengan ekstrim yang mengembang yang tadi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada momentum, tiba-tiba dia ada reverse dan retest, dia akan pergi ke TP wajib. Kemudian ini juga ada momentum, tunggu reverse, tunggu retest, kita masuk entry dan entry di TP wajib. Ini kalau kita hanya melihat kepada ekstrim satu time frame, belum kita validkan dengan multiple time frame. Ya, ini adalah bentuk-bentuk atau 4 bentuk ekstrim. Oke.
Di sini juga ada ekstrim yang tidak bermomentum atau ekstrim dalam keadaan sideway atau BB datar ya. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada momentum, tapi di sini ada reject. Nah, ini sudah kategori ekstrim di sini ya, ekstrim. Kemudian di sini juga ekstrim. Ya, dia akan mencari MI bertentangan. Ya, inilah bentuk dan ekstrim 4 bentuk yang ada dalam penjelasan ofisial ya dari Cikgu Om Ali. Oke, kemudian di sini ada triple ekstrema. Ini sudah dibahas dengan multiple time frame ya, atau ekstrim yang divalidkan dengan 2 time frame. Nah, di sini kita lihat sekiranya terdapat triple ekstrim. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ekstrim, double ekstrim, triple ekstrim ya. Di sini teman-teman bisa lihat juga TP wajib terbatal ya. Tiada ekstrim yang berlawanan di time frame kecil. Nah, ekstrim ini belum dibalas dengan ekstrim ya. Biasanya time frame besar terdapat setup MHV. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah MHV. Nah, ekstrim di sini yang menyebabkan double atau triple ekstrim di time frame H1. Ketika ada MHV dan berlaku ekstrim, nah, ekstrim ini tidak perlu TP wajib karena dia datang daripada MHV ya. Tidak perlu ada TP wajib, tidak perlu ada MHV, sebab di time frame atasnya sudah berlaku setup ya. Berbeda dengan yang di sini, dia berlaku signal ya. Oke, di sini ada nota yang lain, nota PDF versi yang lain ya. Dimana di sini secara basic juga menjelaskan ada 4 bentuk ekstrim ya. Dimana di sini bahasanya lain, yaitu ekstrim A, ekstrim B, ekstrim C, dan yang terakhir ekstrim magic. Yang mana ekstrim magic tidak disebutkan di dalam BBMA official atau BBMA basic. Kita akan bahas. Nah, inilah ekstrim A dan ekstrim B. Yang mana ekstrim A adalah ekstrim dalam keadaan BB mendatar ya. Di sini juga ada penjelasan ya. Ekstrim body, CS, dan MA keluar top atau low BB. Ya. Ini ekstrim A, bahasa lain ya. Kalau ini teman-teman bisa lihat candle-nya keluar daripada BB dan MA-nya juga ikut keluar. Itu disebut ekstrim A. Nah, kalau ekstrim B, dia MA tidak keluar, candle close dalam BB. Dia hanya berlaku rejection. Ini disebutnya ekstrim B. MA5 tidak keluar BB, tapi hanya body atau shadow yang keluar. Nah, seperti ini ya. Oh, ini keluar. Ya. Ini tidak keluar. Nah, ini dalam bahasa lain. Dan PDF-nya sudah tersebar di tahun 2016. Ya. Mimin tidak tahu atau lupa ini sumbernya dari mana. Yang jelas kaitan ekstrim ini dinamakan A dan B, sedangkan di official disebutkan ekstrim BB mendatar ya. Oke, jadi tidak perlu pening ya. Nanti kita juga akan lihat pada chartnya langsung. Dan ini ekstrim C. Ya. Kalau di official tidak disebut ekstrim C atau rejection, di sini agak detail sedikit. Walaupun namanya ekstrim C, tapi sebenarnya ekstrim ini terjadi di top atau low BB saat berhampiran dengan EMA 50 atau biasa kita sebutnya apa? Ekstrim diamond. Ya, yang kita praktekkan dan Mimin bagi SOP di dalam channel. Inilah ekstrim yang bagi Mimin memang cantik. Ya. Oke, yang terakhir di PDF lanjutan ini ada dibahas ekstrim magic. Ya, MA5 plus MA10 keluar daripada BB. Nah, mana MA10 yang kuning? MA10 keluar daripada BB, ya.
Nah, inilah yang disebut dengan extreme magic. Oke? Dan ini ciri-ciri dari bentuk ekstrim. Dan yang terpenting untuk entry ekstrim hanya boleh 2 keadaan bibi saja. Yang pertama, bibi mendatar, bibi menguncup, atau bibi mengembang, atau bibi condong ya. Atau bibi mengembang ya, selain mendatar, menguncup, atau mengembang. Ya. Dilarang entry saat bibi dalam keadaan menegak atau mengembang yang menandakan momentum kuat. Ya. Kenapa dilarang? Sebab dalam keadaan momentum kita entry melawan arah. Dalam keadaan bibi menegak, kalau terjadi ekstrim bibi menegak, harga hanya koreksi saja, belum valid selama reverse, atau balik arah. Jadi dilarang entry di ekstrim membentuk ekstrim di MA5, MA10 ya, karena sebaiknya ekstrim yang bermomentum seperti ini kita bagusnya menunggu re-entry buy ya. Kalau kita ikut re-entry buy, artinya kita follow trend. Kalau kita masuk di ekstrim dalam keadaan seperti ini, artinya kita counter trend, lawan trend. Jadi resikonya lebih tinggi ya. Dan yang terakhir, extreme magic ya, biasanya membuat jarak panjang TP saat harga membuat ekstrim lagi ya. Ini extreme magic yang di video sebelumnya sudah pernah Mimin bahas ya. Oke. Ini dia berdasarkan 4 ciri-ciri dan bentuk ekstrim berdasarkan 2 nota yang Mimin gabungkan menjadi satu. Yang mana di officialnya atau di basicnya disebutkan bibi mendatar, mengembang, momentum, tidak bermomentum. Tetapi di VDF yang lain ada disebutkan ekstrim A lah, ekstrim B, ekstrim C, dan ekstrim magic ya. Jadi intinya bentuk-bentuknya sama ya. Dan Mimin pribadi memilih ekstrim terbaik, ekstrim diamond atau ekstrim bersama MB50. Yang kedua ekstrim magic. Nah, ini ekstrim favorit bagi Mimin pribadi ya. Jadi kita harus tahu ekstrim ini tujuannya untuk apa? Untuk penggunaan MTF ya, untuk kita validkan dengan setup yang ada pada time frame 1 ataupun time frame 2. Oke, lebih jelas kita coba buka chart, kita tunjuk beberapa supaya durasi video tidak terlalu panjang ya. Oke. Nah, kalau kita melihat kepada gold ya, ini kita lihat kepada gold di time frame A4. Ya, di sini kita bisa melihat ada ekstrim. Kita tadi sudah belajar yang namanya ekstrim ada beberapa ya. Ya, ini juga tergolong ekstrim. Dia reject top BB dan BB dalam keadaan BB mendatar. Secara asas apa? Secara asas ekstrim MA5 harus keluar daripada BB. Contohnya seperti ini. Ini ekstrim secara asas. MA5 harus keluar daripada BB ya, tapi ini untuk bentuk-bentuk tertentu. Tetapi bila ekstrim BB mendatar atau biasanya Cikgu Omali juga menyebutnya rejection ya, tapi kita boleh sebut di sini ekstrim. Tadi kita sudah belajar ada 4 bentuk ekstrim ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ekstrim yang seperti ini dia hanya akan berlaku ketika BB mendatar. Contoh di sini, dan di sini, ya. Kemudian di sini. Nah, ini adalah ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Beda halnya dengan keadaan mengembang atau bermomentum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada MA5 keluar. Di sini ada reverse tapi retest sedikit aja. Duluan ke TP wajib. Sebaiknya ekstrim yang seperti ini lebih baik kita mengambil re-entry. Makanya seperti ini
ekstrim, di sini adalah retest. Ya, kita lebih baik, lebih selamat kita ambil re-entry. Kenapa? Karena ekstrim ini melawan tren, ya. Tapi beda cerita dengan ekstrim yang ini. Dan kita gunakan multi time frame. Ya. Kalau seperti ini kita tidak usah multi time frame karena ini berbahaya. Tapi kalau seperti ini bisa kita gunakan multi time frame. Nah, seperti ini. Kadang-kadang dia sekali langsung turun, kadang-kadang dia 3 kali. Nah, ini bisa disebut dengan triple extreme atau triple rejection, ya. Beda-beda penamaannya. Oke. Sekarang kita coba kaitkan dengan multi time frame, ya. Oke. Sebelum kita kaitkan dengan multi time frame, sebelumnya kita sudah belajar bahwa top BB di H4 adalah MA5, MA10 daripada daily. Betul nggak? Di sini kita bisa melihat MA5, MA10 pada daily. Tetapi di sini tidak ada arah kukuh sell, sehingga dia turun naik balik, baru dia turun beneran. Ya, oke. Jadi kita tidak akan ambil kalau beresiko. Kita lebih baik mengambil yang clear, yang membuat entry kita itu lebih yakin. Kebiasaannya orang-orang yang baru pertama belajar BBMA, kebingungan antara momentum dan ekstrim. Karena ekstrim yang bermomentum ini. Dan bila masuk ekstrim, tak ambil tipe wajib, maka memang dia akan terkena sampai MC. Nah, ini dia bahayanya ekstrim dalam keadaan bermomentum atau mengembang. Ya. Oke. Kemudian kita contohkan di ekstrim yang lain. Nah, di sini juga ada ekstrim. Ini kan momentum. Dia balik. Perhatikan bentuk BB. Ya. Pertama sekali kita perhatikan bentuk BB. Yang kedua, kita perhatikan time frame atas sedang di mana. Nah, di sini lihat. Pada daily dia berlaku reject MA50 atau extreme BB mendatar. Ya, di sini ya. BB mendatar. Sehingga H4 walaupun bermomentum, dia akan naik kembali karena di time frame atas rejection. Nah, kalau kita mau entry, kita harus melihat di time frame ketiga untuk memvalidkannya. Nah, di sini berlaku reverse dan retrace. Di sini lebih jelas karena MA keluar daripada low BB dan ada reverse, ada retrace. Kita kecilkan lagi, maka akan berlaku setup yang lebih lengkap. Di sini berlaku ekstrim. Berlaku ekstrim. TP wajib. MHV. Seperti di video-video sebelumnya yang sudah kita bahas. Cara memvalidkan ekstrim di satu time frame ke time frame bawahnya. Ya. Seperti ini contohnya. Tetapi ekstrim yang lebih bagus, ekstrim yang lebih bagus yang kita ambil adalah ekstrim yang datang daripada re-entry ataupun re-entry di time frame atas. Oke, contohnya. Contoh ya. Ini ada momentum, ada re-entry contohnya. Contohnya lah kita ambil re-entry di time frame H4. Kita akan melihat pada H1 akan berlaku. Sorry, dia lari. Nah, di sini berlaku ekstrim, tapi tidak jelas karena sebelum ini ada news. Ya, anggap saja tidak jelas karena news dia waktu naik ini seperti mengembang, tiba-tiba dia turun. Sebab itu juga H4 agak terlajak, ya, atau dia bikin ekor.
Kita lihat di M15 untuk lebih jelas. Sorry, yang ini. Nah, kita lihat di M15 apa yang berlaku. Pertama berlaku ekstrim, TP wajib, dan MHV. Ya, setelah berlaku ekstrim kita tandai line of fire di sini. Ya, dia naik sedikit. Kalau kita sell di line of fire di MHV, kita akan floating dikurang 30 pip lebih. Ya, tapi kalau kita turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil, M5, untuk memvalidkan MHV pada M15, maka kita akan mendapatkan sharp entry. Nah, ya, itu lebih bagus karena apa? Datangnya daripada re-entry di time frame atas. Ya, kita lihat ini di daily berlaku apa? Berlaku re-entry, tapi re-entry yang tidak jelas karena tidak ada arah kukuh. Oke, kalau kita ragu, kita cari yang jelas. Kita cari yang re-entry yang membuat kita benar-benar yakin. Kalau tidak ada re-entry di sini, kita boleh cari pair lain. Kita kan punya banyak pair, cari yang terbaik, yang jelas. Ya, kita sudah belajar 4 atau 5 bentuk daripada ekstrim yang berguna untuk kita validkan dengan setup re-entry atau MHV. Ya, oke. Misalnya di sini ada momentum, ini re-entry, ini contoh terakhir ya. Nah, di sini ada re-entry. Ini re-entry jelas atau tidak? Kita lihat kepada H1. H1 berlaku apa? Dia reject top BB. Ekstrim, BB mendatar. Di sini dia reject sekali. Di sini reject sekali lagi. Kita lihat kepada M15 untuk mengecilkan zone entry kita. Nah, sini teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat di sini berlaku ekstrim pertama, di sini ekstrim kedua. Yang mula-mula kita anggap ini momentum. Kalau kita ragu ini momentum, tunggu reverse, tunggu retest. Di sini kita masuk. Kita masuk ini sudah mengikuti setup yang berlaku daripada H4. Ya. Dan pada saat itu re-entry ini re-entry yang cantik karena semua candle berada di bawah MACD dan MA50. Kalau kita entry di tempatnya, kita bisa mendapatkan berapa pip? Lebih kurang 100 pip. Ya. Lebih kuranglah 100 pip. Ada reverse, retest, kita keluar dulu. Ya. Oke teman-teman, itu dia video 4 bentuk ekstrim dan 4 atau 5 ya bentuk ekstrim yang semoga bermanfaat untuk lebih bisa digunakan lagi ke multi time frame untuk memvalidkan setup re-entry atau setup MHV. Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Lebih kurang mimin mohon maaf. Tinggalkan kolom komentar seputar pertanyaan yang belum jelas bagi teman-teman. Cukup sekian, mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Min akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.